Mas, kamu inget gak anakmu yang ini? Lucu banget kan? Gemesin kan? Dia tuh masih butuh banget sama kamu dan juga ibunya. Yuk, balik lagi sebagai seorang ayah, balik lagi menjadi seorang suami yuk. Jangan kegoda dengan perempuan lain di luar sana yang kelihatannya baik tapi ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Nama TikToknya Mbak Eva Hana. Ini tidak aku potong chatnya atas permintaan Mbak Eva sendiri guys. Jadi Mbak Eva itu sekarang udah di Taiwan selama 6 bulan dan masih potongan sinatras. Dia tuh rela ninggalin anaknya yang masih 1 tahun 2 bulan demi bisa nyusulin suaminya ke Taiwan. Tujuan dia hanya ingin membantu suaminya supaya suaminya tuh cepat bisa nabung, cepat bisa bikin rumah dan juga punya modal usaha. Biar mereka tuh bisa kumpul lagi dengan keluarga di Indonesia dengan anak-anak. Tapi nyatanya baru 6 bulan di Taiwan dia tuh sudah ditalak berkali-kali oleh suaminya. Bahkan suaminya tuh rela membayar harga diri Mbak Hana sejumlah 27 juta supaya Mbak Hana mau diceraikan dan juga ditinggalkan oleh suaminya. Tahun 2024 Mbak Eva tuh kenal dengan suaminya yang sama-sama kerja di daerah Ciayi. Jadi Mbak Eva itu kerja di panti jompo, sedangkan suaminya kerja di pabrik Hota Ciayi sampai sekarang. Dulu baru pacaran 2 bulan Mbak Eva tuh sudah mengandung anak dari suaminya. Bahkan sempat suaminya itu tidak mau bertanggung jawab, sudah membawa Mbak Eva ke dokter untuk melakukan tapi Mbak Eva nangis-nangis sampai suaminya tidak menjadi melakukan itu dan menikahi siri Mbak Eva di Taiwan. Karena waktu itu Mbak Eva tuh kerja di panti gitu ya dan kerjanya tuh berat, jadi Mbak Eva tuh memutuskan untuk pulang untuk melahirkan anaknya di Indonesia. Dan di tahun 2025 bulan Oktober suaminya tuh pulang ke Indonesia. Waktu itu anaknya masih berumur 7 bulan guys untuk melakukan pernikahan resmi di Indonesia. Mereka hubungannya baik-baik aja. Ini foto-fotonya bareng sama anak dan juga istrinya gitu ya. Tidak ada masalah apapun sampai suaminya itu balik lagi ke Taiwan. Dan di tahun 2026 tepatnya bulan Maret kemarin Mbak Eva itu kembali lagi ke Taiwan guys, kerja di panti jompo. Niatnya dia itu pengen ngebantuin suaminya supaya uangnya tuh cepat kekumpul, cepat bikin rumah, cepat punya modal. Dia tuh rela ninggalin anak yang masih bayi, yang masih berumur 1 tahun 2 bulan demi bisa membantu suaminya mencari uang. Tapi nyatanya baru 6 bulan dia tuh di Taiwan sudah ditalak berkali-kali oleh suaminya. Bahkan suaminya itu mentransfer uang 27 juta ke Mbak Hana supaya Mbak Hana tuh mau ditinggalkan, mau diceraikan oleh suaminya. Bahkan dia tuh tega ngomong sama istrinya sendiri. Dia katanya udah nggak nafsu, udah jijik sama Mbak Hana. Masih mending kamu tuh kutinggalkan di Taiwan daripada kamu kutinggalkan di Indonesia. Kamu kalungan umplung. Bilang kayak gitu guys sama istrinya sendiri. Bahkan Mbak Hana itu sampai rela loh ngasih sisa potongan uang gaji dia itu ke suaminya supaya uang suaminya tuh bisa ditabung utuh, sedangkan uang Mbak Hana tuh bisa buat biaya makan mereka selama di Taiwan. Karena suaminya tuh bilang dia tuh pengen semua uang dari Mbak Hana dan juga suaminya tuh biar suaminya yang pegang gitu loh. Suaminya tuh pengennya semua uang Mbak Hana dia yang pegang, uang dia sendiri juga dia yang pegang. Makanya Mbak Hana meskipun cuma sisa sedikit dikasihkan sama suaminya untuk makan. Tapi ya tetap gak ada gunanya guys. Suaminya tetap maki-maki dia, tetap mau menceraikan dia, sampai bilang katanya gak akan ada lagi yang mau sama kamu. Karena kamu tuh udah pernah nikah 2 kali dan juga punya anak 2 kali. Karena memang dulu sebelum Mbak Hana tuh ketemu sama suaminya, Mbak Hana tuh memang sudah janda anak satu guys. Kadang aku nggak ngerti ya sama cowok tuh. Kamu sendiri yang hadir ke kehidupan istrimu. Kamu sendiri yang menjadikan istri kamu itu ibu dari anak kamu. Tapi kamu sendiri yang mencampakkan dan juga menceraikan istri kamu. Mas, dengerin deh. Kalau kamu sekarang dengan perempuan lain, yang kata kamu lebih baik daripada istrimu, lebih cantik dari istrimu. Dulu pas waktu kamu ngejar-ngejar istrimu, istrimu juga terlihat cantik kan di mata kamu. Lagian, tidak ada wanita baik-baik di dunia ini yang merusak kebahagiaan wanita lain. Apalagi mau merebut suami orang. Apalagi mau dengan laki-laki yang sudah punya anak. Percayalah, wanita dengan kamu sekarang itu tidak jauh lebih baik. Karena dia rela menghancurkan rumah tangga orang lain hanya demi kebahagiaannya sendiri. Mas, balik lagi yuk sama istrinya yuk. Lihat pengorbanan istrimu. Tidak ada satupun perempuan yang waras di dunia ini yang pengen jauh dari anaknya apalagi masih bayi. Kalau dia tidak memikirkan masa depannya sama kamu, kalau dia tidak ingin membantu kamu, dia mungkin bisa berpangku tangan di rumah, nunggu uang gaji dari kamu. Dia sampai mempertaruhkan harga diri dia, ngechatin teman-teman kamu supaya kamu tuh respon. Dia udah telepon kamu pakai nomor lain kamu blokir. Dia ngechat WA kamu panjang seperti ini, ngingetin kamu dengan anak dan juga istrinya supaya kamu sadar tapi kamu tidak buka sama sekali. WA kamu sibuk memanggil, kamu sedang sibuk dengan orang lain dan dengan dunia lain. Balik lagi yuk, kembali dengan istri dan juga anak kamu. Ingat perjuangan kamu dengan istri kamu tuh dulu seperti apa. Ingat bagaimana kamu dulu ingin mendapatkan istrimu. Perempuan kalau belum didapatkan memang kelihatan indah, tapi kalau sudah didapatkan sama aja kok. Istrimu sampai sekarang masih menunggu chat kamu. Bahkan orang tuamu tuh sampai kemana-mana biar kamu tuh sadar. Lihat juga orang tua kamu di rumah yang pengen rumah tangga anaknya tuh baik-baik saja. Lihat anakmu. Bagaimana nanti ketika kamu pulang kamu udah dengan perempuan lain. Bagaimana ketika kalian nanti pulang ternyata anak kamu yang belum tahu apa-apa itu tidak bisa merasakan kasih sayang kalian berdua. Yang jadi korbannya tetap anak. Mungkin kamu sempat
khilaf sekarang. Mungkin kamu lagi tergoda dengan perempuan lain yang terlihat lebih indah. Tapi percayalah, semua perempuan kalau sudah didapatkan rasanya tetap sama.